Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Misriana dengan NIM 4321711039. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dalam forum 11. Yang akan menjadi pembahasan adalah tahapan dalam proses audit. 3 tahap audit atau risk based audit. Dalam tahapan ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahap penilaian resiko, yang kedua tahap respons atas resiko, yang ketiga pelaporan. Kita akan membahas satu persatu ketiga tahapan tersebut. Yang pertama adalah penilaian resiko. Dalam penilaian resiko ini kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah pemahaman entitas dan lingkungan. Dalam melaksanakan audit, kita harus paham terlebih dahulu entitas dan lingkungannya. Kemudian kita analisis resikonya yang berdasarkan dengan KOSOP. Kita juga harus mengetahui entitasnya, pemegang sahamnya itu siapa, dewan direksinya, komisarisnya, detail struktur organisasi pada entitas tersebut sampai dengan tim penasehatnya. Juga sampai dengan sumber pendanaan, lingkungan pengendaliannya, kemudian melakukan penilaian resiko. Mencari tahu bagaimana perusahaan tersebut melakukan respons atas resiko dan mengkonfirmasikan serta komunikasi sampai pemantauan. Di sini kita make sure keempat prosedur itu dijalankan dengan baik. Setelah itu mencari tahu bagaimana kondisi lingkungannya, peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut sampai dengan kegiatan usaha dan produk atau jasa yang dihasilkan serta pasar yang dituju. Hal-hal ini kita bisa lakukan dengan 3 cara, yaitu dengan wawancara atau tanya jawab, kita analisis, serta kita inspeksi atau observasi. Kemudian yang kedua adalah prosedur analitis awal. Di sini kita menggunakan analisis horizontal, di mana membandingkan dengan periode sebelumnya, misalnya tahun 2018 dengan tahun 2019, kemudian bandingkan presentasinya apakah ada kenaikan atau ada penurunan. Analisis yang kedua adalah analisis vertikal, membandingkan dengan akun di atasnya, contohnya membandingkan presentasi akun beban usaha dengan penjualan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah analisis rasio, membandingkan rasio keuangan pada laporan keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas, dan lain-lain. Tahap kedua adalah respon atas resiko. Dalam respon atas resiko, ini kita harus memperhatikan beberapa hal juga, yaitu yang pertama, pengujian pengendalian atau test of control. Dalam pengendalian juga terdapat 2 level, yaitu level pelaporan keuangan. Di sini kita bisa nilai dalam neraca, laba rugi, dan lain-lain. Dan level ACRC biasanya menggunakan CFAP atau Seraf APD. Dalam hal ini memastikan prosesnya sudah sesuai dengan SOP yang ada sampai dengan sudah sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah materialitas awal, menentukan OM, PM, dan IM. Di sini adalah biasanya kebijakan kantor angkutan publik untuk menentukan angkanya itu. Untuk menentukan OM dengan mencari persentase jumlah aset dikali 0,5% dikurang 2%, atau pendapatan dikali 0,5% dikurang 2%, atau juga aset bersih dikali 3% dikurang 5%. Kemudian untuk menentukan performance materiality, high risk atau low risk biasanya 50-80% dari OM, dan AM-nya biasanya di angka 3% sampai 5% dari PM. Yang kedua adalah pengujian saldo atau transaksi. Biasanya menguji saldo dengan TDB atau STOT, memastikan pembayaran dan penjualnya sudah sesuai dengan dan benar, nyata adanya, sampai dengan transaksi masuk dan keluarnya sudah sejalan. Kemudian yang ketiga, evaluasi. Yang dilakukan dalam evaluasi yaitu estimasi. Biasanya melakukan estimasi akuntansi. Dalam hal ini pencatatan dan pencadangannya sudah sesuai dengan PSAK atau belum. Kemudian pihak berelasi, menganalisis dan mengungkap peristiwa, kemudian apakah akan terjadi penerimaan atau misalnya kebakaran.
Dan kelangsungan usaha biasanya di sini menggunakan Z-score. Kemudian yang keempat adalah melakukan materialitas final, menentukan apakah ada revisi terhadap OM, PM, dan IM yang sudah dilakukan pada tahap penilaian resiko setelah dilakukan evaluasi pada tahap respons atas resiko. Prosedur yang kelima adalah prosedur analisis final, mengulang kembali analisis dan memastikan kewajaran atas presentasi yang sudah dilakukan. Kemudian tahap yang ketiga dalam proses audit adalah pelaporan. Juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, evaluasi bukti audit. Apakah bukti audit tersebut sudah cukup dan jumlahnya tepat? Maksudnya tepat di sini adalah relevan terhadap tujuannya, sah, yang diperoleh dari sistem akuntansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian evaluasi CALK, catatan atas laporan keuangan, sudah sesuai dengan OJK 8GJ 7 atau belum? Kemudian yang ketiga adalah opini, apakah WTP atau wajar tanpa pengecualian, di mana opini ini adalah tanpa modifikasi. WDP, TMP, dan TW adalah opini dengan modifikasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.